Stoikisme itu adalah obat paling manjur. Terima saja apa yang tidak bisa kamu ubah. Apa prinsip stoikis? Apapun yang kamu ambil, selama kamu yakin, selama kamu bertanggung jawab total dan fokus sama pilihan kamu, itu pasti akan jadi jalan terbaik buat kamu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak merasa hidup ini suka bikin kaget? Lagi semangat belajar, ternyata ujian malah zon. Baru gajian, uang udah habis duluan. Atau baru naksir seseorang, ternyata dia nikahnya sama orang lain. Nah, di saat-saat seperti itu, biasanya kita mikir, gimana sih cara tetap tenang kalau hidup suka ngeprank begini? Menariknya, pertanyaan ini bukan cuma kita aja yang kepikiran. Bahkan 2000 tahun yang lalu, orang-orang di Yunani juga mikir hal yang sama. Dan dari situlah lahir sebuah ajaran filsafat yang namanya Stoikisme. Jadi ceritanya begini. Ada seorang pedagang kaya bernama Zeno dari Citium. Suatu hari, kapal yang bawa semua barang dagangannya tenggelam. Habis semua, bangkrut total. Kalau kita yang ngalamin mungkin langsung bilang, ya Allah nasibku tragis banget kok hidup kejam begini. Tapi Zeno beda. Dia malah mikir, mungkin harta itu bisa hilang, tapi ada kebahagiaan lain yang nggak bisa diambil oleh nasib. Dari situlah lahir Stoikisme. Dan nanti ajarannya makin terkenal lewat tokoh kayak Seneca, Epictetus, sampai Marcus Aurelius, seorang kaisar yang sekaligus filsuf. Singkatnya, Stoikisme ngajarin, kita nggak bisa ngatur apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa ngatur gimana respon kita. Kalau bahasa gaulnya, control the controllable, let go the rest. Story nilai Stoikisme, kesabaran. Bayangin ada orang baru di PHK. Kalau Stoikisme bilang, jangan kebawa drama, jangan larut dalam kesedihan. Kalau Islam, lebih indah lagi. Allah berfirman di QS Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu bukan sekadar diam aja, tapi yakin kalau Allah selalu ada di sisi kita. 2. Pengendalian diri. Kita lagi scroll medsos. Lihat orang lain pamer liburan ke luar negeri. Tahu-tahu muncul rasa iri, terus kepancing emosi. Stoikisme bilang, orang bijak itu yang bisa ngontrol emosinya. Islam lebih jelas lagi. Rasulullah bersabda, orang kuat itu bukan yang jago gulat, tapi yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi, sabar pas lihat mantan update foto sama pasangan barunya, itu baru kekuatan sejati. 3. Takdir dan tawakal. Misalnya ada mahasiswa belajar semalaman buat ujian, tapi pas hari hash malah blank dan nilainya jeblok. Stoikisme, ya udah terima aja. Itu hukum alam. Islam, tetap berusaha maksimal dulu, lalu hasilnya serahin sama Allah. Qur'an Ali Imran ayat 159 bilang, apabila kamu telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Bedanya jelas. Islam ngajarin ikhtiar dulu, baru tawakal. 4. Kebahagiaan hakiki. Sekarang banyak orang mikir, kalau punya rumah mewah, mobil keren, followers 1 juta, pasti bahagia. Padahal banyak artis yang udah punya semua itu malah stres dan depresi. Stoikisme bilang, bahagia itu bukan dari harta, tapi dari ketenangan batin. Islam kasih rahasianya. QS ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi, bukan soal seberapa tebal dompet kita, tapi seberapa dekat hati kita dengan Allah. Nah, meski ada kesamaan, Stoikisme dan Islam tetap beda jauh. Sumber nilai, Stoikisme pakai akal, Islam pakai wahyu Allah. Konsep Tuhan, Stoikisme kadang nyampur Tuhan sama alam. Islam jelas, Allah itu Esa, pencipta, tidak sama dengan makhluk. Tujuan hidup, Stoikisme mau tenang batin. Islam lebih tinggi, beribadah kepada Allah, bahagia dunia akhirat. Jadi, gimana Islam memandang Stoikisme?
Islam bisa mengakui ada hikmah di dalamnya. Kita boleh ambil nilai positifnya seperti sabar, mengendalikan diri, dan menerima takdir. Tapi, tanpa iman dan tauhid, stoikisme cuma sebatas etika moral. Rasulullah pernah bersabda, hikmah adalah barang hilang milik orang beriman. Di mana saja ia menemukannya, dialah yang paling berhak atasnya. Jadi teman-teman, kalau kita mau tenang ala stoikisme, bagus. Tapi, kalau mau tenang plus bahagia dunia akhirat, Islam udah kasih jalan lengkapnya. Sabar, tawakal, zikir, dan yakin sama Allah. Nah, menurut kalian stoikisme ini lebih banyak mirip atau berbeda dengan Islam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus belajar bareng dan nyebarin ilmu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.